Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muti di Nobis, Nobel Bicara Sukses. Spesial hari ini, saya berada di Jalan Karundung Makassar, tepat di outlet Cokolicious Deluxe. Nah, penasaran kan Muti ngapain aja di sana? Yuk, langsung masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Muti, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini saya datang ke sini. Kalian bisa lihat ya, megah banget outletnya, Masya luar Allah, biasa. iya. Jadi Nobles, perkenalkan di samping saya ini wanita yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau ini adalah owner atau general manager dari PT Berkah Bersama Gemilang, yaitu Ibu Dr. Gigi Vika Kurniawati. Iya, salam kenal semuanya. Wow, itu apa Bu? Assalamualaikum Mbak Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Late birthday ya, lagi nggak ulang tahun kan? Nggak Udah apa-apa lewat, ya, Bu. biar nggak ulang tahun kita makan kayak ulang tahun. Ini Jadi namanya apa Bu? Nyobain produk terbaru dari Cokolicious. Mhm. Ini sekarang itu kan lagi happening crepes cake ya. Iya betul. Tapi ini crepes cake to the next level ceritanya. Wow. Nah, pakai cheesecake gitu. Pakai cheesecake Iya, ya. bener. Aku suka banget loh Bu, Cokolicious-nya. Apa cheesecake-nya Cokolicious luar biasa, enak banget. Masya Allah. Apalagi kan ini kita sudah lihat teman-teman semuanya. Wow, kayak mewah banget sih Bu. Iya, nanti kita cobain ya bareng-bareng. boleh dong. Langsung dari ASMR. ownernya. Oh. Wow, luar biasa. Oke. Gimana nih kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Ibu sendiri? Kayaknya Ibu Baik. sibuk banget ya. Iya, sibuk bikin kue. Sibuk bikin kue, betul. Apalagi kan, waduh luar biasa. Saya pikir memang Ibu sibuk selain jadi dokter gigi, juga sibuk ngurusin kue yang memang di Makassar itu luar biasa. Sudah banyak sekali, belasan ya, puluhan mungkin ya outletnya di sini, luar biasa. Outlet orang ya. Bukan dong. Nah, kita penasaran nih teman-teman semuanya, apalagi yang nonton ini luar biasa karena ya kebanyakan memang para pelaku usaha juga, mahasiswa juga, pokoknya semuanya deh, karena kita ya ada langsung di YouTube-nya Nobel, luar biasa Bu. Nah, kita penasaran Bu, sejarah Ibu bisa membuat bisnis hingga menjadi seperti sekarang itu gimana sih Bu? Sejarah ya. Kita mau belajar Jadi kayak- sejarah berarti. bukan dong. Jadi kayak awal mulanya Ibu bisa membuat bisnis Oke, hingga ya. bisa sebesar ini gimana? Untuk Cokolicious sendiri Untuk ya. Ini, Cokolicious kalau sendiri. Cokolicious ini dari tahun 2013. 2013, gitu, ya. oke. Berarti udah sekarang kan 2023 ya. Iya, 2023. Udah berapa tahun tuh Bu? Berarti udah nanti Maret ini udah 10 tahun Wow, insyaallah. 10 years lama banget. 10 years anniversary ya. Iya, Saya juga itu baru kapan, nyadar Bu? udah 10 tahun ya. Anniversary-nya kapan? Dia Maret Oh, tanggal Maret. 26. Udah hampir ya, sebulan nanti Insya lagi. Allah. Berarti banyak diskon ya teman-teman semua. 10 tahun ya. Iya, 10 tahun, luar biasa. Iya, benar-benar. Uh-uh. Jadi ya itu awalnya dari Cokolicious, cuman alhamdulillah sekarang kan kita udah ada beberapa brand ya di Iya. bawah naungan satu korporasi. Iya. Jadi ada Bolu Rampa, terus ada Sweet Pudding, Mm-mm. ada apa? Bolu Susu Malino mungkin Iya, kalau ada yang iya, pernah dengar. iya. Terus sama satu lagi Rame Food. Saya kemarin lihat di TikTok ya Bu, sempat viral juga. Jadi bolu susu Malino itu ternyata punyanya Ibu Dokter Gigi Vika, luar biasa teman-teman semuanya. Wow. Jadi Iya. saya lihat beberapa outlet memang viral di TikTok Bu. Jadi saya kan penggemar. TikTokers ya? Iya, bukan TikTokers. Ya viewersnya. Seleb TikTok. Iya, bukan juga Bu. Boleh dong endorse. Iya. Nanti Bu ya. Jadi luar biasa sekali Bu, karena emang di situ terkenal Bu. Ternyata Iya, luar biasa. alhamdulillah. Apalagi kan sekarang Cokolicious sudah
lebih besar, lebih banyak outletnya ya. Jadi siapa sih yang tidak tahu Chocolicious, siapa sih yang tidak tahu bolu rempah ya. Ya mudah-mudahan Luar semua pada biasa. tahu ya. Jadi paling nggak tahu aja dulu ya. Kan Mereka kalau udah tahu tahu pasti. berarti nanti satu saat bisa jadi pembelinya Iya gitu. dong, bisa jadi pelanggan lagi kalau bisa. Nah itu bisa dilanjutin nggak Bu? Kenapa awalnya? Ya itu awalnya 10 tahun lalu saya kan awalnya dokter gigi, Iya. terus akhirnya memutuskan untuk terjun ke industri ini, industri pastry and bakery. Ya. Nggak sengaja sebenarnya, karena waktu itu opportunity-nya ini yang kebuka, karena Oh, yang bisa gitu. dilakuin dari rumah kan ini. Nah, terus keterusan deh sampai sekarang. Ibu gitu. belajar dari mana tuh? Belajarnya Membuat kuenya sampai seenak ini, luar biasa. enggak sih Mbak, awalnya juga belum seperti ini. Jadi awalnya itu mulai dari yang basic yang saya bisa waktu itu. Terus akhirnya kan apa sih istilahnya continuous improvement ya? Iya, keren banget. Bahasa Bugisnya. Jadi kan Bahasa Bugis. learning by doing, continuous improvement ya, pokoknya itu semualah yang dilakukan. Jadi dalam tiap tahap pasti ada pelajaran yang didapatkan. Terus akhirnya sampai sekarang pun masih belajar terus ya, karena tahapan ini kan tahapan yang masih belum ada apa-apanya sebenarnya, karena kita masih punya mimpi yang lebih tinggi lagi, insya Allah. Luar biasa. Luar biasa sih Ibu, karena memang beberapa tahun lalu juga kita melihat ya Chocolicious kan waktu itu masih satu outlet ya Bu? Di Iya, mana masih tuh? satu outlet Di waktu itu. Petarani bukan ya? Kita tuh mulai nambah menjadi outlet kedua, ketiga tahun 2018. Oh gitu. Jadi Iya. selama 5 tahun itu kita satu outlet gitu. Dalam 5 tahun ini growth-nya terakhir ya. Memang kan 5 tahun itu benar-benar cari pola ya. Iya, iya, iya. Jadi Ibu memang fokus, maksudnya fokus sendiri untuk membuat bisnis atau membangun bisnis ini, atau mungkin sama teman-teman yang lain atau sama pasangan mungkin? Iya, jadi kan kalau sekarang itu kita kan udah tim ya. Iya. Nggak mungkin bisa diurusin sendiri. Jadi udah ada manajemen yang bantuin. Jadi kalau ditanya support sistemnya siapa, ya tim yang ada di manajemen itu adalah support system terbesar yang kami belajar terus sama-sama. Iya, Jadi iya. kalau di kantor tuh kita bilangnya grow up together ya. Wow. Jadi bukan glow up ya, grow up. Grow up, grow up together sehingga bisa grow sampai up together. sekarang. Jadi yang tadinya nggak tahu, ayo kita cari tahu. Betul. Gitu, sama-sama belajar. Iya. Jadi memang perusahaan berkembang seiring dengan kemampuan dan kapabilitas dari timnya yang diusahakan untuk terus meningkat gitu. Iya. Nah, saya juga penasaran nih Bu. Awal Ibu membuat atau membangun bisnis Chocolicious, apakah memang awalnya karena suka makan coklat mungkin sehingga namanya juga Chocolicious atau gimana tuh Bu? Awalnya ya, Heeh. iya awalnya suka makan kue sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya kan biasanya kan kalau jadi bangun bisnis bener. dari hobi ya. Iya, waktu itu saya kan suka banget tuh makan kayak tiramisu, terus opra itu Iya, kue iya. kesukaan saya. Cuman opra tuh kalau dijual agak susah dipasarkan ya. Iya, nggak- betul, Bu. Edukasi pasarnya lebih sulit. Iya. Saya suka banget tuh makan opra, makan tiramisu. Nah, akhirnya dari situ belajar kue awal yang dipelajarin Iya. itu. Jadi kan akhirnya international cake jadinya Yes. ya, cake bule gitu. Betul. Nah, makanya dari awal Chocolicious itu memang positioningnya produk yang dipasarkan yang I seperti see. itu. Pantesan ya, enak banget rasanya. Aku suka loh cheesecake-nya Bu. Oh, Masya Jadi kayak, Allah. aduh rasa Oh, harus nyobain berarti ini. Ah, iya Ini- betul, nanti ya. Ini jadi dia tuh crepes ya, crepes. Terus di atasnya itu no bake cheesecake. Jadi Oh, benar-benar gitu. cream cheese. Iya, gitu. iya. Aku penasaran deh. Ini bisa dibawa untuk oleh-oleh, untuk acara apa gitu, acara ulang tahun mungkin Kan ya. precious thing for a precious moment Iya, ya. Jadi hal yang istimewa tagline-nya untuk juga momen ya. istimewa gitu. Nah tadi kita sudah ngebahas sedikit mengenai Chocolicious. Nah mungkin di samping kiri saya sudah ada outlet bolu rempah. Apakah memang satu manajemen atau gimana Bu? Bisa diceritain nggak? Iya benar. Jadi itu masih di bawah PT Berkah Bersama Gemilang. Jadi bolu rempah sendiri itu memasang positioning yang berbeda kan, Oke. segmentasi dan positioning yang Iya. berbeda dengan Chocolicious.
Jadi pengembangan produknya kalau bolu rampa kan bring back your memory ya. Iya. Jadi semua yang mengembalikan memori masa lalu. Nostalgia gitu. 90-an, Nostalgia, 80-an ya. gitu. Jadi dan kalau kita kangen sama mama, sama bapak ya, terus sama kampung halaman mungkin nggak perlu pulang kampung, cukup ke Bolu Rampa. Betul. Jadi kayak Gitu. mau acara lebaran, acara keluarga, terus momen-momen lebaran itu cocok banget. Benar. Apalagi kalau makan, kalau kita suka yang manis-manis ya, bolu manis-manis itu cocok banget makan bolu Rampa. Karena Benar. tiap hari kan biasanya kita mau cari cemilan di mana gitu kan. Nah, ini sudah ada bolu Rampa. Ini berapa lama, Bu, sudah berdiri? Bolu Rampa itu baru masuk tahun ini. Kemarin itu dia ulang tahun yang kedua ya, waktu November. Jadi ini tahun ketiga dia. Wow, perasaan baru kemarin ya. Kayak aduh, luar Iya. biasa udah sebesar ini. Nah, itu Bu, sekarang outletnya sudah berapa untuk Chocolicious sama bolu Rampa sendiri? Outletnya ya, Iya. Chocolicious itu ada 8 kalau nggak 8 ya, ada 8. Di Makassar? Kita ada di Makassar, terus ada di Parepare, ada di Goa, ada di Maros. Oke. Jadi di Makassar ada 5, di luar kota ada 3, jadi 8. Terus untuk bolu Rampa itu kalau saya nggak salah ada 13. Bolu Rampa 13. Oh, Lebih oke. banyak ya bolu Rampa. Iya. Karena lebih banyak yang nyari bolu Rampa mungkin ya. Lebih gampang. Bukan lebih gampang sih sebenarnya, nggak ada yang gampang ya. Semua menantang ya, tantangannya Iya, betul, beda-beda. betul. Cuman market share-nya mungkin lebih Nah, besar, lebih iya. tepatnya itu. Karena kan kebutuhan untuk bolu Rampa itu kan yang bisa dimakan tiap hari ya. Iya, Sedangkan betul. kalau Chocolicious itu kue momen gitu. Iya, kue pas momen ulang Ada tahun momen-momen atau- tertentu. Kalau iya, bolu iya. Rampa kan saya aja di rumah itu pasti selalu ada stok bolu Rampa. Anak saya yang bayi, bukan bayi sih, yang balita. Ya, itu bener-bener pure suka banget makan bolu Rampa. Iya, aku juga karena suka, Bu. lembut kan. Orang bolu. tua juga kayak bapak, ibu pasti belinya singgah di Bolu Rampa. Kebetulan kan tinggal di ini ya, di Goa, di perbatasan. Jadi ya kalau mau beli bolu pasti ke Bolu Rampa. Aduh, terima kasih, sampaikan salam sama Iya orang dong. tua ya. Iya, makasih, Bu. Oke. Oke, Mbak, Oh, kita iya. nyobain ya. Oh, iya, iya. Jadi kita ngobrol doang, nggak? Boleh dong. Kita cobain kuenya. Penasaran nih. banget Ada- nih rasanya ada seperti piring apa. ya. Oh, iya. Ntar dulu. Nah, ini di samping saya juga nih ada Uncle's Drink. Oh, Oke, toh. ternyata dari Uncle Chokes ya, Bu. Oh iya, Iya, itu iya. minuman ya, kopian. Jadi Jadi orang-orang juga kalau pada kesini itu bisa banget untuk nongkrong di sini ya, Bu, karena memang bener. tempatnya luas banget ya, luas banget, bisa untuk ngopi dan lain-lain sebagainya. Oke, wow. Ini mewah sekali. Nah, ini boleh diceritain nggak, Bu, cara Ibu untuk terus berinovasi, gimana caranya untuk nyoba resep baru lagi, kayak gimana? Itu di mana, Bu, kira-kira? Maksudnya belajar Silakan bisnisnya cobain di mana? ya. Oke. Oh, crepes cake. Kita coba ya, teman-teman semuanya. Pasti pada ngiler nggak tuh? Oke. Ini memang yang sempat viral ya, Bu? Iya. Crepes cake-nya. Crepes itu kan sebenarnya Apa? kita tuh udah jual crepes dari berapa tahun lalu. Cuman dia baru viral di TikTok dari baru akhir-akhir ini kan. Jadi Iya. sempat kita hapus, nggak kita jual lagi. Terus akhirnya karena viral, jadi kita balikin lagi deh. Iya, betul, Bu. Wow, saya sudah habis satu slice ya. Satu slice dan rasanya tuh precious banget, sesuai dengan Masya jargonnya. Allah, Precious iya. things for precious women. Udah benar kan, Bu? Bener-bener. Nah, ini satu pertanyaan yang luar biasa. Saya penasaran gimana sih tantangan terbesar Ibu dalam membangun bisnis ini? Ya, mungkin ya pasti ada dari kesuksesan bisnis ini, pasti ada sebuah tantangan yang besar ya, apalagi sudah melewati 10 tahun lamanya. Nah, mungkin bisa diceritain nggak, Bu? Bisa diceritain apa sih tantangan terbesar dalam membangun Chocolicious, Bolu Rampa, dan Sweet Pudding ini?
curhatan berarti ya. Iya, boleh dong. Iya benar. Kita mau dengar. Jadi sebenarnya kan dalam semua industri ya, yang paling penting itu saya pernah baca sebuah buku. Sebenarnya bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling unggul, tapi siapa yang bertahan paling lama ada di situ. Kan seperti itu ya. Karena kalau kita udah ada di situ, kita bertahan di situ, otomatis kan berarti kita bisa belajar lebih banyak hal lagi tentang industri itu, tentang satu industri. Jadi itu juga yang jadi satu alasan ya, satu-satunya alasan ya kenapa saya bertahan nggak mau pindah industri yang lain. Ya karena saya pengen jadi yang paling expert di industri ini gitu. Jadi dan memang kan proses learningnya belajar terus ya, berjalan terus seiring dengan bertambahnya waktu. Karena sebenarnya industri ini yang kita jual itu kan bukan produk yang kita jual, sebenarnya bukan ini, tapi lebih kepada ide kreatifnya ya. Makanya saya sering bilang sama tim, sebenarnya kita itu industrinya industri kreatif. Mungkin tadi juga kita udah ngobrol di belakang ya. Kenapa saya bilang industri kreatif? Karena memang yang customer beli itu bukan cuma produk, tapi value apa yang ada di produk itu. Dan itu benar, dan itu kan butuh inovasi terus, butuh untuk dicari idenya terus, butuh berdoa terus sama Allah supaya dapat terus idenya kan. Karena kan kalau kayak gini itu nggak ada hitungan matematikanya ya untuk ide. Memang kita cari, kita explore terus, kita berdoa terus pastinya supaya terus ada yang kita bisa olah sehingga ada output baru yang terus bisa kita hasilkan. Jadi rodanya bisa jalan terus. Kalau saya kayak gitu. Karena kapan kita stuck, kapan kita merasa puas, ya kita berhenti mutar berarti kan. Kalau kita merasa puas kan kita nggak muter rodanya. Begitu kita berhenti muter rodanya, maka kita berhenti, benar-benar berhenti dan akhirnya ditinggal gitu. Jadi harus lebih, maksudnya kayak terus berinovasi. Betul. Ya, menjadi spesialis. Karena memang luar biasa ya Bu. Kalau kita fokus di satu bidang itu sampai kita benar-benar lebih expert di situ, itu pasti akan membuahkan hasil yang lebih besar. Luar biasa. Kalau untuk saya seperti itu sih ya, in my humble opinion. Cuman kan pendapat orang juga beda-beda gitu. Jadi kalau di saya ya memang harus fokus dan dicari terus. Karena jangan khawatir deh, kan ada yang bilang kalau fokus nanti nggak ada tantangannya. Kata siapa? Tantangan itu ada terus, karena kan di tiap step yang kita jalani, misalnya ya waktu masih satu cabang misalnya, terus jadi 2, jadi 3, jadi 10 cabangnya masih satu kota, terus akhirnya pindah ke kota lain, itu kan tantangannya beda-beda. Walaupun industrinya sama ya, bisnisnya sama, jangan khawatir kekurangan tantangan ya. Jadi itu untuk para bisnis mungkin ya yang ingin melanglang buana, yang pokoknya mau lebih membuat bisnis yang lebih besar ya. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi itu semua kan bukan karena usaha kita, sebenarnya cuman bagian dari apa yang harus kita lakukan sebagai hamba ya. Tapi sebenarnya kalau saya penuh percaya semua itu terjadi karena kemurahannya Allah. Karena memang Allah yang mau ngasih, bukan karena saya udah menjalankan dengan baik misalnya, atau tim sudah menjalankan dengan baik terus akhirnya kita berhasil achieve, bukan. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba ya, berusaha. Kan kita disuruh usaha, disuruh berlari terus. Tapi mau dikasih atau enggak itu bukan karena kita keren, kita udah lari terus kita dapat, bukan. Karena memang Allah mau ngasih gitu. Biar kita lari juga, kalau Allah nggak mau ngasih ya nggak dapat apa-apa kan. Jadi kayak istilahnya harus ikhtiar dulu dan berdoa juga pasti. Benar Mbak, berdoanya itu harus benar-benar ya Allah. Gitu, apalagi ya, itu tadi pemain di industri seperti ini kan silih berganti datang. Jadi kalau buat saya mungkin apalagi kalau kita bicara omset ya, hari ini turun ya jangan sedih, karena itu kan nggak selamanya turun. Atau sebaliknya pun hari ini naik terus jangan puas, bakal naik terus ini. Ya enggak, itu kan berputar terus, berjalan terus gitu. Saat ini omset turun ya mungkin besok kita usaha lagi gitu. Iya, usaha lagi karena memang ya, semuanya bergerak. Ini ya. Sekalian menyemangati diri sendiri Mbak sebenarnya. Karena memang ya tantangan terbesar ya, apalagi seorang owner pebisnis yang luar biasa. Wow, kalau kita bisa bilang sudah sukses. Enggak Mbak, ya Allah. Masih berusaha terus.
produknya juga banyak dicari gitu. Insya Allah, segala puji hanya milik Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nah, terakhir Ibu, mungkin Ibu bisa sharing gimana sih tips dan triknya untuk memulai usaha, apalagi yang pada nonton nih sekarang. Ada mahasiswa, ada pemuka-pemuka yang ingin mungkin memulai bisnis. Ya, silakan. Kalau di saya ya, tipsnya gini, maksimalkan apa yang kita punya, maksimalkan apa yang kita miliki. Jadi jangan mengada-ngadakan atau mengiming-imingkan atau memimpi-mimpikan apa yang tidak kita miliki. Atau bahkan misalnya julid sama orang lain ya, dia enak punya ini, punya itu. Ya, kita fokus sama apa yang kita miliki. Baik itu kemampuan, terus sumber daya ya. Capital mungkin, apa yang kita miliki, apa yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau sekarang kan, kalau dulu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu jualan itu harus punya toko. Kalau sekarang kan enggak ya. Nanti setelah sustain membentuk personal branding di sosial media itu sudah cukup bisa membuat orang jualan ya. Sebenarnya kan nggak ada, sekarang udah nggak ada sekat lagi, nggak ada batasan lagi buat yang bisa sewa ruko atau enggak, bisa yang bisa punya ruko atau enggak, tapi mau berusaha atau enggak, itu aja sih. Jadi fokus sama apa yang dimiliki, maksimalkan apa yang dimiliki, tapi jangan puas dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kemampuan itu kan bisa diasah ya, bisa dipelajarin. Banyak platform gratis untuk belajar sekarang gitu, sehingga kemampuannya terus naik gitu. Jadi harus terus berinovasi, terus Itu belajar. pengingat untuk saya juga, biar saya belajar terus. Nah, ini terakhir banget nih Bu ya. Sebelum kita tutup, Ibu mungkin bisa mempromosikan dari Oh iya, kita mau ada promo berarti saya. Oh iya? Boleh di-sharing langsung sama penonton Benar. kita hari ini. Tanggal 13 ya, 13 itu Senin kalau nggak salah ya, 13 sampai 25 kalau nggak salah, 13 sampai 25 Februari kita ada promo, ada 6 macam cake yang itu akan ganti-gantian ya, akan gantian tiap hari promo, diskon 25%. Jadi kita ada 6 macam cake baru, one of them ini ya, salah satunya ini. Salah satunya ini, terus ada yang coklat juga, crepes coklat, ada yang cheese-cheesean juga ada. Coklat keju ada, pokoknya macam-macam lah, ada 6 macam. Itu akan promo. Jadi buat Choco Lovers silahkan kunjungin outlet Chocolisus terdekat gitu. Kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang promonya, tentang harga-harganya gimana, langsung kunjungi Instagramnya ya. Di mana Bu? Chocolisus.Indonesia ya. Oke, semuanya ada pokoknya ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Dokter Tika, luar biasa menyempatkan waktunya kita bincang-bincang hari ini, disuguhkan dengan kopi yang enak banget, apalagi crepes-nya yang luar biasa, precious banget rasanya. Luar biasa, terima kasih ya Bu. Iya, makasih juga Mbak Mutia dan teman-temannya semua ya udah datang silaturahmi. Insya Allah nanti kita sering-sering lagi. Amin, insya Allah. Lebih banyak membeli. Siapa tahu jadi ya lanjut S2 di Nobel ya. Ditunggu ya Bu. Siap. Nanti kita langsung pokoknya Siap. biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton hari ini di Nobis Nobel Bicara Sukses. See you on the next video. Bye. Bye.